Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari untuk keberkahan hari ini, untuk ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Pak akan absen terlebih dahulu. Abdurrahman, ada? Ya, alhamdulillah kalian hadir semua dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum belajar, ya kita persiapkan dulu apa yang diperlukan hari ini. Kira-kira suara apa sudah jelas terdengar? Kalau sudah jelas, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Anak-anak masih ingat pelajaran kemarin? Periodisasi perkembangan ilmu fikih ada 4. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari perkembangan ilmu fikih, yaitu ada 4. Yang pertama, periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, periode tadwin. Yang keempat, periode taklid. Nah, hari ini kita akan membahas materi ibadah dan karakteristiknya. Sebelum kita belajar, bisa kalian lihat dan baca tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kalian menerima materi, Pak akan memberikan langkah-langkah yang harus kalian lakukan setelah menerima materi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah dikaitkan dengan dalil yang ada atau dikaitkan dengan dalil yang sesuai dengan masalah. Nah, ini materi kita untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah taat, bahwa kita mentaati perintah-perintah Allah. Tunduk artinya tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Hina, bahwa manusia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabdian, bahwa hidup kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian ibadah menurut Al-Quran adalah patuh, tunduk, mengikat, menurut, dan doa. Jadi ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat nanti. Dasar hukum ibadah banyak kita jumpai dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah. Salah satunya ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu
bertakwa. Macam-macam ibadah secara umum, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah atau hablum minallah, yaitu hubungan langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa. Dan ada hablum minanas atau ibadah ghairu mahdhah seperti tolong menolong, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, ibadah itu menjadi tiga. Ibadah jasmani, rohani, seperti sholat, puasa. Ada ibadah rohani dan harta, seperti zakat. Dan ada juga dari ketiganya, itu jasmani, rohani, dan harta, seperti ibadah haji. Sedangkan dari segi pentingannya, itu perorangan atau fardhi dan masyarakat ijtimai. Sedangkan dari segi bentuknya, ibadah itu melalui lisan atau seperti zikir, dan juga perbuatan seperti mengurus jenazah. Ada juga pekerjaan yang telah ditentukan seperti sholat, zakat, dan haji. Ada juga dari tata pelaksanaannya menahan diri seperti puasa. Dan terakhir ada yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Pada prinsipnya, ibadah itu niat hanya kepada Allah atau lillahi ta'ala, ikhlas, dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, ada kadar dan waktunya, dan ibadah kita ini didasari rasa cinta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, mengapa Allah berikan perintah kita supaya ibadah? Tentu ada tujuannya, yaitu agar kita membersihkan dan menyucikan jiwa dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan setelah penyakit hati dalam diri kita ini suci, tentu ibadah juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya ibadah kita adalah mentaati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semua itu tentunya kebaikan untuk diri kita sendiri akan kita dapat andai kata kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang. Anak-anakku sekalian, di akhir pembahasan tentang ibadah dan karakteristiknya, itu tentang keterkaitan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu seperti sholat, itu adalah yang paling utama dari amal-amal kita. Karena ketika kita menjalankan sholat dengan baik, maka dianggap perbuatan atau ibadah-ibadah yang lainnya menjadi baik. Karena ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Anak-anakku sekalian, di akhir pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan ilmu kita. Mudah-mudahan menjadi kefahaman dan menjadikan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum. Nah, setelah kalian mendengar dan mengamati materi pada hari ini, tugas kalian berikutnya yaitu mengamati LKS kalian. LKPD ini sudah Pak bagikan ke grup kalian dan bisa kalian amati dari sekarang. Anak-anakku sekalian, bisa kalian perhatikan. Nah, ini LKPD yang kalian terima
dan kalian nanti kerjakan sesuai perintahnya, yaitu mengidentifikasi masalah sesuai gambar. Bisa kalian pilih gambar yang mana yang akan dijadikan masalah. Terus setelah itu merumuskan masalah, nah yang sesuai dengan gambar juga. Setelah menemukan masalah, baru kalian menyelesaikan masalah itu dan dikaitkan dengan dalil yang relevan. Anak-anakku sekalian, kalian sudah menemukan masalah dan sudah menyelesaikannya sesuai dengan perintahnya. Nah, kalau kalian sudah menemukan dan bisa merumuskan, akhir dari pertemuan kita ini yaitu menyimpulkan semuanya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ibadah adalah kewajiban untuk jin dan manusia, karena manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Anak-anakku sekalian, untuk menilai sikap, kalian bisa melihat di form Google yang telah Pak bagikan, dan kalian bisa menilainya sesuai dengan keadaan kalian. Jangan dibuat yang kira-kira tidak sesuai dengan kalian. Silahkan nilai, itu sudah Pak buat dan itu bisa menjadi patokan buat sekalian. Nah, setelah kalian menilai juga telah mengerjakan LKPD. Nah, ini bagi siswa, bagi kalian anak-anak yang belum bisa artinya menguasai, nah kalian bisa mempelajari lagi untuk berikutnya. Nah, setelah kita kumpulkan semuanya bahan-bahan tadi, intinya bahwa ibadah itu baik kita kaya, miskin, ataupun kita ini orang yang memang punya kedudukan atau kesimpulan dari seluruhnya anak-anak bahwa ibadah itu tidak memandang siapa saja. Kita walaupun miskin, kaya, itu tetap mempunyai kewajiban ibadah. Karena ibadah itu tujuannya untuk akhirat, bukan untuk kekayaan dunia. Andai kata kalian misalnya, saya ini orang miskin, saya harus dibantu, saya tidak perlu ibadah yang membuang waktu, saya mau bekerja saja. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi ibadah itu, kewajiban itu mutlak untuk siapa saja, baik sehat, miskin, ataupun kita orang yang sakit. Karena kewajiban itu tidak gugur dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, setelah kita berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, di akhir ini mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.